Halo guys, di video kali ini kita mulai belajar lagi ya dari yang basic. Ini videonya mengenai pengenalan manajemen risiko pada trading kripto ya. Kenapa ini penting? Karena profitability itu bukan sekedar punya win rate yang besar, tapi juga memastikan nggak rungkat saat analisa salah. Kan nggak lucu kalau kalian udah ngaku-ngaku win rate-nya gede, tapi sekalinya lossnya habis duitnya gitu ya. Nah, kita akan belajar apa aja di video ini. Pertama, kita memahami dulu probabilitas di kripto ya dan pasar finansial lainnya. Sebenarnya kita kasih contoh kripto tapi bisa banget diaplikasikan di pasar finansial lainnya, mau itu forex, mau itu saham, komoditas dan segala macamnya. Lalu kita menghindari loss yang signifikan. Loss nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan gede gitu. Terus kita manage posisi di pasar kripto yang volatile ya. Kita tahu ya namanya kripto volatilitasnya besar. Terus kita belajar position sizing sederhana dan cara menghitungnya di akhir video nanti ya. Oke, kita mulai dulu dari probabilitas dalam trading. Lihat, mungkin teman-teman bisa lihat, terutama kalau yang udah tahu sedikit mengenai trading ya. Mungkin kita bisa lihat candle hijau ini di beberapa kondisi orang akan menganggap ini sebagai bullish signal atau sinyal tanda-tanda mau naik. Tapi ternyata habis itu malah turun gitu. Dan ini juga bisa juga kita lihat yang ini adalah bullish signal, tanda-tanda mau naik, tapi cuma naik sedikit, habis itu turun lagi. Lalu candle ini adalah salah satu bullish signal yang bagus juga, naik dikit, turun lagi, dan ini baru ada bullish signal lagi yang akhirnya baru naik beneran, naiknya kenceng gitu. Di sini yang mau saya sampaikan adalah bukan masalah cara kita analisanya, tapi mau gimana pun akan selalu ada kemungkinan untuk salah. Mau itu setup high probability, mau itu setup yang biasa aja dan segala macam, ada kemungkinan untuk salah. Gitu aja. Yang mau saya highlight itu. Nah, dan win rate kita 70% itu udah masuk world class ya. Jadi maksudnya kalau kita bisa memprediksi pergerakan pasar dengan keberhasilan 70% itu udah world class. Ya untuk level-level yang retail mungkin atau mungkin untuk pemula ya kita berusaha di atas 50% aja. Artinya dari berapa kali kita nebak kalau bisa lebih banyak benernya daripada salahnya. Kita fokus ke situ dulu aja. Dan kita nggak boleh dong kalau salah kita maksain. Ya, misalkan kita di sini beli, tahunnya turun, masa kita tetap diam-diam aja? Nggak boleh dong. Nah, di sini makanya ada yang namanya istilahnya stop loss atau cut loss. Jadi, ini adalah bentuk pengakuan bahwa kita tidak selalu benar dalam memprediksi pasar. Ya, kalau bisa tanpa mengorbankan semua uang kita. Maksudnya gimana? Ini ada gambarnya di sini. Ini contoh, ada salah satu kripto yang cukup populer ya. Kita lihat misalnya ya, misalnya saya melakukan pembelian di sini. Lalu pada saat dia tembus level titik ini, saya merasa ya udah ini salah, ya udah nggak apa-apa saya cut aja gitu. Itu menyelamatkan saya dari drawdown atau penurunan sebesar 90%. Jadi nih, misalkan mungkin dari sini ke sini cuman 10 atau 20%, tapi dengan saya selamat nggak ngeyel, itu saya selamat dari penurunan sebesar 90%. Jadi kalau misalkan pada sampai sini duit saya dari 100, kalau saya ngeyel, ya ini 91,93%, tinggal sisa 9 sekian, 8, sekian, hampir 9. Males ya, dari 100 jadi 9 itu males banget. Dan apakah kita harus cut loss lalu pergi gitu aja? Nggak juga. Cut loss ini bisa jadi kesempatan yang lebih baik. Contoh, misalkan di sini tadinya duit saya 130 ya, misalnya ya. Lalu karena saya kena di sini saya nggak ngeyel, saya cut loss, jadi sisa 100 dong, misalnya ya. Nah, dari sisa 100 itu, ya pada saat di bawah, saya beli lagi nih, misalnya nih, saya beli lagi di bawah. Itu nggak perlu sampai balik lagi, cuman perlu sampai sini aja nih. Nah, naik sampai sini aja, saya udah profit 400%. Jadi si 100 saya itu berubah jadi ditambah 438. Jadi totalnya ditambah sama modal jadi 538. Nah, ini yang perlu teman-teman harus dicamkan ya, bahwa dalam trading atau dalam analisa itu jangan ngeyel. Stop loss atau cut loss itu harus gitu. Oke? Nah, dan peletakan stop loss itu hendaknya sudah direncanakan dari awal. Jadi sebelum masuk kita punya titik atau kondisi yang kita mau merelakan karena kita sudah terbukti salah. Contoh misalkan saya masuk di sini ya. Ini ada contoh Ethereum ini kalau nggak salah. Saya mau pasang stop lossnya di sini saat minus 12%.
atau mau di sini saat minus 26%. Kita harus tahu dulu, kita harus rela dulu di mana. Kalau misalkan ternyata dia turun, saya stop lossnya di 12,81, lalu dia turun dikit lalu naik, ya nggak apa-apa, itu kan just another probability gitu. Saya kasih analogi sama penjual ikan. Saat si pedagang ikannya ini eh, jualan lalu nggak laku, harus ada waktu atau kondisi di mana ya udah ikannya dibuang atau dimasak aja sendiri gitu. Karena kalau saya jualan ikan hari ini nggak kejual, besok udah bau, udah nggak fresh. Masa mau saya jual lagi, mau saya diemin tetap ada di toko, kan nggak gitu. Mungkin ikannya bisa saya jual ke restoran buat dimakan, dimasak, atau jual buat diolah jadi yang lain, jadi makanan kucing atau dibuang. Itu harus tahu dulu plannya dari awal. Dan itu jadi sebagai resiko bisnis. Ya saya jual ikan, misalkan ada 100 ekor ikan, cuman kejual 70 hari ini, 30-nya jadi resiko. Sama, kayak saya trading. Tradingnya saat ini masuk, terus nanti ternyata gagal analisanya, ya itu jadi resiko. Gitu. Jadi filosofinya ya namanya juga trading, bahasa Indonesia kan berdagang ya. Ya sama kayak dagangan yang lainnya gitu. Jangan jangan dianggap ini beda sama berdagang yang lain gitu, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi tadi udah si probabilitas kita begitu udah tahu ya. Probabilitas saya kita akui dulu bahwa nggak mungkin 100% probabilitas saya benar. Lalu kalau salah saya kasih stop loss. Nah, pertanyaannya adalah setelah saya nge-stop loss itu kan ada resiko ya. Ada kemungkinan saya hilang duit sekian gitu. Nah, sekarang adalah kapan saya mau ngambil posisi tradingnya. Kalau misalkan tebakan saya benar, apakah saya akan mendapatkan uang lebih banyak daripada yang saya resikokan kalau kena stop loss? Nah, ini namanya konsep risk reward ratio. Jadi, secara harfiah ya, perbandingan antara resiko sama potensi hadiah atau profit yang didapat. Contoh di sini, saya misalkan masuk di sini ya ceritanya ya. Lalu saya pasang stop loss di sini. Kalau saya kena stop loss, ini saya akan kehilangan 5,57%. Bisa dibaca di sini ya. Tapi kalau profit, saya akan profit sebesar 11,14%. Yang mana kalau si 11,4 dibagi sama 5,57 itu hasilnya 2. Nih di sini ada. Jadi itu risk rewardnya bilangnya 1:2. Atau kita bisa bilang R-nya 2 gitu, seperti itu. 2. Nah, dan gunanya risk reward ratio itu untuk manage ekspektasi. Maksudnya gimana teman-teman? Jadi gini, kalau misalkan kita risk reward rasionya kecil, misalnya 1:1 ya, 1:1 atau 1:0,5, ini nggak saya sarankan ya, sebaiknya minimal 1:1. Artinya apa? Artinya saat kalau kemungkinan pada saat dia turun saya akan kehilangan satu, tapi kalau dia naik atau analisa saya benar saya akan mendapatkan satu. Itu win rate-nya biasanya besar gitu. Bisa jadi win rate-nya atau kemungkinan probabilitasnya besar. Setup itu probabilitasnya besar. Dan makin banyak, makin besar result rasionya misalkan jadi 1:2 gitu ya, itu akan semakin kecil gitu. Jadi kita memanage ekspektasi ya. Jadi saat kita menggunakan result ratio, jangan jangan berekspektasi kita pengen dapat yang misalkan 1:10, tapi pengen 70%. Itu ya susah ya, jarang untuk kejadian. Jadi ini ada grafik. Ini angkanya sebenarnya sebagai ilustrasi aja. Jadi anggapnya misalkan kalau misalkan risk reward ratio kita satu, ya win rate kita bisa jadi di atas 70% seperti itu. Atau kalau dua, ya mungkin dua sekitaran 50%-an lah gitulah. Tiga, ya mungkin di 40 atau 30% atau segala macam gitu. Dan semakin lama semakin kecil. Nah, ini jadikan sebagai eh, sarana untuk mengambil keputusan. Oh, saya rasa kemungkinannya berhasilnya sedikit. Tapi kalau saya berhasil, saya bisa 10 kaliin uang saya. Masuk akal nggak misalkan? Oh, ternyata masuk akal. Ya udah, saya berani masuk ke sini gitu. Atau oke, saya mau trading yang santai aja. Kemungkinannya 50% berhasil, tapi setiap kali berhasil saya ngedua kali lipatin uang saya. Oke, aman gitu. Seperti itu. Nanti ini akan masuk ke yang namanya gimana caranya kita melakukan trading sebagai bisnis menggunakan probabilistic thinking ya. Nah, dan di sini kita juga harus tahu juga ya, memanage volatilitas di kripto. Maksudnya gimana? Jadi kita lihat beberapa aset itu akan lebih volatile atau naiknya akan lebih besar, turunnya lebih besar dari aset lainnya. Dan ini adalah hal yang baik dan bisa jadi buruk ya. Nah, akhirnya kembalinya ke probabilitas dan besar salahnya analisa kita. Contoh, kalau kita ngomongin Bitcoin doang, ya ini Bitcoin di beberapa hari ke belakang, ini dalam waktu 3 hari dia naik sebesar 10%.
Ini dari sini sampai sini dalam waktu 3 hari 8 jam dia naik 10,65%. Namun pada saat turun juga ini 1 hari 8 jam dia turun sebesar 6% gitu. Beda dengan misalkan koin Pump Fund ya. Ini di sini dia di awal di waktu 1 hari dia naik 69%. Terus pernah juga dia turun 1 hari dari sini sampai sini 34,96%. Nah ini kita harus yakin atau harus paham dulu ya bahwa nggak semua eh, kondisi pasar itu bisa kita asal masukin. Kalau misalkan volatilitasnya terlalu tinggi dan nggak bisa juga kita asal masuk dengan uang yang sama gitu. Kita bisa jadi karena ini volatile ya sebaiknya masuk uangnya lebih dijaga lagi atau kita bisa harus menggunakan setup yang ada conviction atau keyakinan yang lebih besar. Nah, sebelum kita ke setup yang kayak gitu-gitu, di video ini saya khusus bahas gimana biar nggak loss besar ya. Nah, kan kita udah tahu ya pasar itu volatile, persentase win tidak 100%. Terus saat loss gimana caranya bisa jaga mental. Nah, gini dulu. Bayangin kita punya uang 100 juta, lalu saya beli kripto nih, trading nih. Lalu lossnya sisanya 60 juta. Apakah kita bakal tenang? Kemungkinan besar kita bakal panik atau bakal putus asa. Karena ya kehilangan uang hampir setengah dari capital kita. Apalagi 100 jutanya dia dapat dari nabung-nabung dulu. Nah, akhirnya kita jadi kena lingkaran setan. Beli kripto 100 juta, loss, sisa 40 juta. Hati nggak tenang, pengen balikin duit yang hilang. Kita masuk lagi, taunya loss lagi, sisa 20 juta nih. Nah ini tambah nggak tenang lagi, karena pengen balikin duit yang hilang itu harus 5 kali lipat dari modal yang awal. Bahkan dari yang ini aja kalau 60 juta itu harus naik 2,5 kali lipat. Nah, ini susah. Ini makin lingkaran setan yang ada makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, ini biasanya terjadi kalau misalkan kita masuk sekali masuk itu all in ya. Makanya di sini kita berangkat ke namanya position sizing dan risk per trade ya. Nah, kalau kita beli semua dengan uang yang ada mempertaruhkan semuanya dong. Analoginya kalau kita pakai si pedagang ikan tadi, misalkan saya punya modal 100 juta, langsung saya beliin ikan semuanya buat dijual dalam sehari. Ya kan belum tentu bisa kejual sehari. Kalau nggak kejual, busuk semua dong. Mempertaruhkan dong uang saya dong. Mending saya beli misalkan 2 juta dulu. Oh ternyata 2 juta nggak ada sisa nih hari ini. Besok beli 2,5 juta. Nah seterusnya, seterusnya, seterusnya gitu dong. Kayak gitu dong. Nah, kalau beli dengan sebagian kecil dari uang yang ada, akhirnya trading kita mirip bisnis. Ya tadi yang saya jelasin ya, si tukang ikan tadi. Misal, uang saya ada 100 juta, lalu saya beli 1 juta. Kalau loss 50%, itu cuma hilang 500 ribu. Yang mana sebenarnya nggak terlalu kerasa dan masih sehat di mental kita lah gitu ya. Dan akhirnya kita bisa loss berkali-kali, punya kesempatan loss untuk sampai probabilitas ada di sisi kita atau sampai kita bisa mulai paham dengan pergerakan harga atau jam terbang kita cukup besar untuk memprediksi dengan tepat gitu seperti itu. Ini dia namanya position sizing atau risk per trade. Umumnya banyak orang bilang risk per trade itu ya antara 0,5 sampai 5% ya dari yang agresif banget sampai konservatif banget. Maksudnya gimana? Jadi setiap kali kita trade, kalau kita gagal itu kita kehilangan ya antara 0,5 sampai 5% trading kita. Untuk trading harian itu biasanya saya bilang ke followers atau ke murid-murid saya 1% aja. Kenapa? Karena dengan 1% artinya kalau saya loss itu saya kehilangan 1% dari capital saya bisa gagal 100 kali berturut-turut sebelum uang saya habis. Dan saya rasa untuk gagal 100 kali berturut-turut pun nggak probable ya, kurang kurang kecil kemungkinannya ya. Nah, ini maksudnya gimana? Risk per trade itu jadi gini. Misalkan saya mau beli di sini ya, mau beli beli kripto di sini nih. Misalkan ini harganya 0,4613. Lalu saya udah tahu titik invalidasi atau terbukti salah itu di sini. Karena menurut saya jika harga turun lebih dari ini, maka dia bakal turun terus. Nah, ini di sini akhirnya saya hitunglah ini. 2,63 nih resikonya. Atau anggap aja 3% karena kita ada pembulatan biasanya kan ada fee, ada slippage, ada segala macam kita bulatin aja biar konservatif ya anggap aja 3%. Nah, si 3% ini adalah uang yang dimasukkan dari saat kita trading, beda dengan capital. Jadi misalkan kalau duit saya 100 juta, kalau saya masuk semua, ya akhirnya saya akan meresikokan 3% dari capital saya dong, 3 juta. Tapi kalau dari 100 juta tadi, saya masuknya misalkan 20 juta gitu. 20 juta. Oke,
lalu dia loss gitu kan. Kalau loss 3% dari 20 juta itu eh 0 600.000. 600.000. Ya udah, 600.000 ini cuman 0,6% dari si 100 jutanya ini. Nah, ini yang maksudnya risk per trade itu di sini ya. Masih di bawah 5%, masih oke. Jadi ini kan 3% dari 20 juta, bukan dari si 100 jutanya gitu. Simulasi sederhananya, ini akhirnya kita bisa melihat memperlakukan trading seperti bisnis atau jualan ya. Simulasi sederhananya ya. Jadi misalkan risk per trade kita 1% ya. Risk per trade kita 1%. Lalu kita punya win rate yang ya biasa aja lah, 50% lah kemungkinan benar analisa saya nih. Lalu kita melakukan tradingnya dengan risk reward rasionya 1:2. Nah, ini masuk akal ya, risk reward 1:2 dengan win rate 50% itu cukup oke ya. Lalu misalkan dalam sebulan kita trading 20 kali. Nah, berarti ya 20 kali dengan risk reward rasio 50%, loss 10 kali, win 10 kali dong. Tapi setiap kali loss, saya kehilangan 1%. Jadi cuman 10%. Kalau win saya dapat 2% kan, atau dapat 20%. Dengan begini, kita udah bisa dapetin 10% per bulan. Nah, ini metode investasi mana yang 10% per bulan? Nggak ada. Deposito, saham, reksadana, segala macam itu udah nggak ada. Ini udah untuk sebuah trading atau untuk sebuah metode investasi keuangan ini udah sangat bagus gitu. Itu kalau bisa konsisten. Ya nanti memang PR-nya nanti kita harus bisa konsisten. Nah, di sini saya mau ngasih juga akhirnya ada tool sederhana dari Volubit, bisa di-download di grup Telegram ya, itu gratis dan link ada di deskripsi. Ini bentuknya dalam bentuk file Excel yang bisa kita pakai untuk menghitung kira-kira gimana caranya biar risk per trade kita nggak terlalu besar. Ini saya mau kasih coba contoh. Di sini saya punya misalkan ini ada XLM ya. Saya mau coba dulu. Atau sebenarnya apa aja lah. Kita ambil contoh aja XLM. Di sini saya udah siapin si risk per trade-nya ya. Kita coba buka risk per trade. Nah, itu nanti bisa didapat di Telegram ya. Nah, di sini kita isi dulu capital kita, mau berapapun ya. Misalkan saya punya uang eh, 10.000 dolar. Segini. Oke, harus diisi jujur ya. Mau 100 dolar ya isi 100 dolar gitu. Lalu risk per trade itu kalau untuk trading harian saran saya 1%. Kalau mau trading swing yang agak jangka panjang 5 boleh lah. Nah, ini kita coba bikin aja 1% dulu ya. Oke. Nah, di sini kita coba lihat tadi nama pairnya apa? XLM ya. Oke. Lalu harga entry saya misalnya saya mau masuk sekarang yaitu di 0,46182. 0,46182. Oke. Lalu stop lossnya juga kita atur. Nah, ini kita harus analisa dulu ya. Ini ceritanya dulu aja. Ceritanya saya mau pasang stop lossnya di sini. Berarti 0,45518 ya. 0,45518. Nah, ini karena kita belum belajar tentang leverage, kita pakai main spot aja ya. Nah, di sini satu aja. Nah, di sini marginnya mau berapa? Di sini misalkan saya pasang masuk 1000. Nah, ini masih 0,14. Oh ya udah masih aman. Oke, kalau misalkan saya mau masuk 5000, risk per trade-nya masih 0,72, masih aman. Jadi selama kita lihat warna oranye ini ya, selama risk per trade-nya masih di bawah satu, di bawah yang kita tentukan, itu masih aman. Kalau ternyata lebih besar ya jangan, misalkan 10.000. Oh, ini udah kegedean di atas satu, jangan. Ya udah misalkan 7.000. Oh, 7.000 satu, oh kurang dikit lah. Ya udah 6.500. Oke, 6.500 masih bisa diterima. Jadi memang harus dihitung, dicoba sampai dia di bawah 0, di bawah satu tadi ya, seperti itu ya. Oke, dari sini untuk basic dari risk management udah cukup sampai sini dulu. Nanti advanced risk management akan saya kasih lagi. Nanti di video berikutnya kita mungkin akan belajar dynamic risk management, terus korelasi dan segala macamnya. Oke, thank you teman-teman udah menonton. Trade safe, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa.